Itulah tadi video pembuka tentang super fleksibel berbasis on-off untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila pada siswa sekolah dasar di SD Negeri 7 Subagan. Itu adalah sebuah best practice yang sebentar saya sajikan. Jadi pemikiran supervisi fleksibel dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri 7 Subagan itu adalah berangkat dari keadaan di masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran yang diharapkan saat ini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila yang berorientasi pada keterampilan atau skill abad 21 yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di abad 21 mendatang. Hal ini seperti diidentifikasi oleh National Education of Administration itu sebagai critical thinking, creativity, kolaborasi, dan communication. Jadi Indonesia sebagai sebuah negara yang harus juga ikut berkontribusi dalam pengembangan karakter, di mana hal itu akan bermanfaat bagi anak-anak kita ke depan untuk mengisi masa depan yang serba tidak pasti tersebut. Maka mengadaptasi 4C itu dalam ranah budaya Indonesia yang disebut dengan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Sekolah sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan, utamanya pengembangan karakter, maka wajib melaksanakan profil pelajar Pancasila sebagai basis dalam rangka untuk mewujudkan karakter abad 21 sehingga ke depan bisa mengisi kehidupan di masa mendatang dengan skill-skill yang sudah mereka miliki sehingga adaptif di zamannya kelak. Maka dari itu pendidikan bermutu itu tidak lepas dari bagaimana peran kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi kaitannya dengan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila itu di dalam rangka proses pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, di kelas guru masing-masing. Maka dari itu supervisi di ranah PJJ saat ini itu harus kita adaptasi juga. Maka dari itu SD Negeri 7 Subagan yang saya sendiri menginisiasi untuk melaksanakan super fleksibel, yaitu supervisi refleksi berkelanjutan yang berbasis online dan offline. Hal ini merupakan strategi supervisi untuk melanjutkan pelaksanaan supervisi di ranah PJJ, karena hambatan dari PJJ itu sendiri, guru sendiri dalam melakukan pembelajaran itu melakukannya secara daring atau online jarak jauh. Maka dari itu strategi supervisi pun harus diadaptasi. Bagaimana mungkin kita melakukan supervisi sehingga pada saat yang bersamaan guru sendiri dalam hal tersebut melakukan pembelajaran jarak jauh, maka supervisi pun harus diadaptasi ke arah yang sesuai dengan situasi itu. Nah, best practice ini, permasalahan diangkat dalam best practice ini adalah bagaimana super fleksibel berbasis on-off itu dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila pada siswa di SD Negeri 7 Subagan tahun pelajaran 2001-2022. Nah, berangkat dari permasalahan itu, maka tujuan dari laporan best practice ini adalah mendeskripsikan bagaimana si super fleksibel berbasis on-off itu dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila pada siswa di SD Negeri 7 Subagan tahun pelajaran 2021-2022. Nah, tinjauan pustaka yang digunakan untuk mendasari best practice ini adalah yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua tinjauan akademik tentang self reflection supervision yang dikemukakan oleh Birch dan Reynolds 2000 oleh Kursuba 2003, dan on-off itu sendiri, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 komponen, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Sementara menurut Birch dan Reynolds 2000 dalam Kursuba 2003, bahwasanya sangat penting bagi kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi berbasis refleksi yang dilakukan oleh siswa, guru, maupun orang tua dalam proses pembelajaran itu. Sementara di masa pandemi ini, ranah supervisi itu dijalankan dengan dua cara, yaitu online dan offline, di mana online menggunakan Google Classroom, Google Site, WhatsApp Group, dan WordPress blog. Sementara untuk offline menggunakan metode rapat di sekolah dan kunjungan rumah dan bimbingan individual. Sementara metode pelaksanaan dari refleksi super fleksibel ini adalah yang pertama, guru dalam merencanakan pembelajaran yang menuangkannya ke dalam RPP, selanjutnya menuangkannya ke dalam Google Classroom sebagai implementasi pembelajaran, di mana Google Classroom itu sendiri elemennya itu adalah Gmail,
Google Drive, YouTube, dan Google Form. Yang selanjutnya juga guru menuangkannya dalam Google Classroom sebagai alternatif belajar selain Google Classroom itu sendiri, yaitu WhatsApp Group. Selain alternatif tadi, maka dilaksanakan juga yang offline, yaitu dengan kunjungan rumah, dengan rapat oleh kepala sekolah, dan dengan bimbingan individual. Selanjutnya, ke semua rangkaian peristiwa baik dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran itu, baik secara daring maupun luring, itu diupload di situs sd7ok.id sebagai yang berbasis Google Site untuk dikonsumsi oleh guru maupun kepala sekolah dalam rangka melaksanakan pemantauan pembelajaran terkait dengan supervisi itu. Nah, proses refleksi yang dilakukan dari serangkaian kegiatan itu selanjutnya dituangkan di dalam WordPress blog sebagai bahan untuk kepala sekolah dalam rangka melakukan kolaborasi dengan guru, sehingga proses siklus berkelanjutan dari super fleksibel ini dapat dilaksanakan secara kontinu. Maka dari itu mutu pembelajaran baik dalam rangka pengembangan kognitif maupun karakter sendiri dapat ditingkatkan. Sementara dalam pelaksanaan kegiatan itu diawali dengan sebenarnya diawali dengan bagaimana visi misi di SD Negeri 7 Sebagan, yaitu untuk mewujudkan siswa yang berketuhanan, berakhlak mulia, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berintegritas, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang selanjutnya dijabarkan dalam misi sekolah. Berdasarkan hal itu, maka dijabarkan ke dalam program tahunan sekolah, di mana langkah-langkah dari program tahunan sekolah itu dimulai dari penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan refleksi. Ini adalah gambaran proses kegiatan super fleksibel di SD Negeri 7 Sebagan, yaitu supervisi refleksi berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolah, yang dimulai dengan di mana guru yang sudah membuat RPP yang ditulis tangan maupun diketik itu diupload pada situs sd7ok.id, sehingga dari situs itu kepala sekolah dapat mengamati kekurangan dan kelebihan dari RPP yang sudah dibuat guru untuk diberikan umpan balik sebagai bentuk penyempurnaan dan upaya perbaikan sebelum nanti selanjutnya disajikan di kelas. Di kelas virtual atau online itu disajikan di Google Classroom berdampingan juga dengan WA. Berdasarkan proses pembelajaran yang dilangsungkan di WA Group maupun di Google Classroom, guru melakukan refleksi secara mandiri maupun berkelompok, dan berdasarkan refleksi ini kepala sekolah juga melakukan refleksi terhadap keseluruhan dari proses pembelajaran itu yang dituangkan dalam supervisi fleksibel. Pada dalam ranah offline yaitu luring, guru yang sudah membuat RPP selanjutnya menunjukkan RPP itu kepada kepala sekolah untuk dilakukan perbaikan sebelum selanjutnya dilakukan langkah pembelajaran, baik itu dalam bentuk luring maupun daring. Nah, dalam bentuk luring, guru melakukan pembelajaran dengan kunjungan rumah dan dengan bimbingan individual. Demikian juga proses luring untuk kegiatan super fleksibel ini dilakukan melalui rapat di sekolah dan rapat dalam rangka bagaimana guru menjelaskan ataupun merefleksikan diri terkait dengan proses KBM yang sudah mereka lakukan, di mana kepala sekolah melakukan supervisi sekaligus di saat itu. Nah, setelah supervisi fleksibel dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah instrumen berbasis online. Itu instrumen ini ditujukan kepada orang tua, itu dengan menggunakan angket yang dituangkan dalam Google Form terkait dengan elemen-elemen yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Demikian juga dengan kegiatan yang offline, itu menuju kepada bagaimana siswa merefleksikan dirinya terkait proses KBM yang sudah mereka lakukan, itu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait elemen profil pelajar Pancasila yang dituangkan dalam instrumen berbasis wawancara. Demikian juga kepada guru juga dilakukan refleksi oleh kepala sekolah dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan elemen profil pelajar Pancasila melalui wawancara secara offline.
Nah, hasil dari baik itu deskripsi orang tua maupun siswa, di mana deskripsi orang tua itu hasilnya adalah eh, dalam kategori beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu komponen-komponen kriteria yang diamati atau diamati adalah berlaku kepada hal-hal terkait dengan elemen profil pelajar Pancasila itu disajikan dalam bentuk indikator-indikator sehingga membuahkan capaian seperti ini. Nah, hasil dari deskripsi orang tua tadi juga didukung oleh deskripsi hasil refleksi siswa yang ternyata saling mendukung antara satu dengan duanya, sehingga tidak ada hal yang terlalu berbeda jauh dari hasil baik itu yang dilakukan oleh orang tua maupun siswa dalam hal bagaimana siswa itu mampu mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajarannya. Demikian juga deskripsi guru. Guru juga melakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang mereka lakukan, dan mereka mengamati sekaligus merefleksi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, ternyata memperoleh hasil bahwa siswa dalam rangka kegiatan proses itu sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan elemen profil pelajar Pancasila dengan capaian yang bervariasi. Nah, ini adalah refleksi orang tua, capaian refleksi orang berdasarkan pandangan orang tua, di mana pada elemen bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kriteria selalu dicapai dengan angka 51,9%, sementara berkebinekaan global dicapai oleh 54,8%, bergotong royong dicapai oleh 53,5%, mandiri dicapai dengan angka 42,3%, kritis dicapai dengan angka 33,7%, kreatif dicapai dengan angka 32,0%. Nah, kalau dari sisi refleksi terhadap siswa yang juga dimuat di situs metode ID dan sc7ok.id menggambarkan bahwa tanggapan siswa terkait dengan profil pelajar Pancasila yang sudah mereka refleksikan tercapai bahwa ini selaras dengan apa yang dicapai oleh orang tua, apa pandangan orang tua terkait karakter anaknya, bahwasanya kategori-kategori tersebut sangat relevan dengan apa yang dicapai anaknya tadi. Nah, demikian juga dalam refleksi yang disampaikan oleh guru, banyak guru juga menanggapi bahwa pengembangan karakter profil pelajar Pancasila sesuai atau relevan dengan yang dicapai berdasarkan capaian yang disampaikan oleh orang tua tadi. Nah, kesimpulan dari kegiatan best practice ini adalah bahwa karakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia telah dilakukan dengan baik, dengan hasil yang baik pula. Hal ini tercermin dari persepsi orang tua terhadap anaknya, di mana memperoleh capaian pada kriteria selalu sering sebesar 78,2%. Hal ini juga diperkuat dengan deskripsi siswa dari hasil refleksi siswa dan pengamatan pada catatan jurnal dan dokumen yang dikirim. Demikian pula telah diperkuat dengan refleksi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran. Karakter berkebinekaan global telah dilakukan dengan baik, dengan hasil yang baik pula, yaitu berada pada kategori baik dengan besaran 80%. Hal ini juga didukung oleh refleksi siswa, catatan jurnal anak, dan refleksi guru dalam penyelenggaraan pembelajaran. Bergotong royong telah juga menunjukkan capaian yang paling tinggi, yaitu kategori baik dengan besaran 84,4%. Hal ini juga didukung oleh data hasil refleksi siswa, pengamatan guru, refleksi guru itu sendiri. Karakter mandiri juga berada pada kategori baik dengan capaian 72,9%. Hal ini telah didukung oleh refleksi siswa, pengamatan guru, dan refleksi guru. Karakter kritis juga tergolong baik dengan capaian 64,3%, yang juga didukung oleh deskripsi refleksi siswa dan pengamatan atas refleksi siswa dari dan oleh guru. Sementara karakter kreatif masih berada pada besaran 52,2%, yang berada pada kategori cukup. Hal ini juga didukung oleh refleksi siswa dan pengamatan dan refleksi guru. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dapat disampaikan bahwa hasil tersebut dapat direkomendasikan perlunya peningkatan aktivitas sekolah dalam hal literasi dan budaya baca di sekolah karena rendahnya capaian pada karakter kritis dan kreatif dibandingkan dengan karakter yang lainnya. Perlunya peningkatan kemampuan guru dalam upaya membelajarkan siswa, terutama dalam penerapan profil pelajar Pancasila yang mengedepankan aktivitas untuk memperoleh pengalaman belajar bermakna, kontekstual, dan berproses untuk mendukung peningkatan karakter kritis dan kreatif. Perlunya intensitas
dan keberlanjutan supervisi dan refleksi kolaboratif kepala sekolah dengan guru, siswa, dan orang tua untuk membangun kebersamaan dalam hal menyadari kekurangan dan untuk dapat ditingkatkan. Nah, demikian presentasi terkait dengan best practice super fleksibel berbasis on-off yang sudah saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon masukan. Sekian, terima kasih.